Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah logika hukum ya. Pada bagian pertama sampai sebelum UTS kita masih membahas logika secara umum ya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pijakan bagi mempelajari logika hukum. Oke, kemarin setelah kita membahas tentang pengertian logika, ya, kegunaannya. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, ya, yaitu mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam logika sebagai ilmu pengetahuan. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tujuan dari logika yang secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa logika itu merupakan suatu cara untuk mengkonstruksikan dan atau menyusun suatu argumen dengan cara yang benar. Sehingga untuk sampai kepada cara yang benar tersebut, maka kita perlu memahami prinsip-prinsip dari penggunaan logika. Kita harus mengenal lebih dahulu ya macam-macam dari logika ya sebelum kita masuk ke prinsip. Yang pertama adalah logika alamiah. Logika alamiah ini suatu jenis ya, atau macam logika yang sudah dimiliki oleh manusia semenjak lahir. Ya. Diajarkan secara sistematis oleh orang tua kita, ya, walaupun tanpa disadari bahwa itu sistematis, sehingga kita dari kecil ya secara bertahap itu sudah mulai mengenal persoalan-persoalan yang membutuhkan kesimpulan dan membutuhkan solusi. Misalnya ya, anak bayi itu kalau dia haus, dia lapar, maka dia menangis. Dia mengetahui ada persoalan dalam dirinya, yaitu dia lapar. Dia lapar, kemudian solusinya adalah karena belum bisa ngomong, maka menggunakan instrumen menangis. Kita yang sudah mulai beranjak ya dewasa, ya, dari bayi tadi mulai beranjak, mulai mengenal kata, mulai bisa berinteraksi, ya, mulai bisa berkomunikasi, walaupun misalnya dengan bahasa-bahasa sederhana, ya, sudah bisa mulai mengutarakan bahwa saya itu lapar dan butuh makan. Nah, itu adalah logika yang dimiliki sejak lahir. Nah, logika alamiah ini dikecualikan dengan penggunaan akal budi. Akal budi yang muncul karena adanya intervensi dari metode-metode. Sehingga logika alamiah itu merupakan satu bentuk logika yang sifatnya sangat subjektif. Dan logika alamiah ini termasuk suatu model penyusunan argumentasi untuk sampai kepada kesimpulan yang sebenarnya tidak perlu untuk dipertentangkan ataupun tidak perlu untuk dilakukan kajian yang secara mendalam. Kayak misalnya ya tadi masalah lapar ya pagi itu mayoritas umumnya kita selalu merasa ingin sarapan ya untuk mengisi perut agar bisa berkegiatan. Atau kalau misalnya pagi nggak sarapan, siang itu sudah bahkan mungkin nggak nyampe siang ya, jam 9 jam 10 udah mulai kelaparan. Nah, kelaparan itu tidak perlu di disusun suatu argumen secara ilmiah bahwa kesimpulannya saya sedang lapar, itu nggak perlu karena dia menjadi menjadi pengetahuan yang sudah inherent
dalam dirinya. Malam misalnya, malam jam 10, jam 11 ya, mulai ada rasa mata nggak enak, ya, badan mulai menurun ininya apa namanya kinerjanya, maka tanpa perlu adanya ikut seminar ya, nggak perlu dibikin diskusi publik, itu artinya Anda ngantuk. Nah, itu logika-logika alamiah yang tidak membutuhkan penyimpulan yang rumit. Logika alamiah juga biasanya muncul dalam kondisi-kondisi yang sederhana, ya. Kondisi-kondisi yang common sense, yang sudah dipahami oleh banyak orang. Nah, tapi oleh karena kehidupan manusia itu tidak selalu sederhana, bahkan meningkat ke arah kompleksitas, maka juga dimunculkan adanya logika alamiah. Nah, logika alamiah ini dia diintervensi oleh metode-metode, oleh konsep-konsep, oleh teori-teori untuk memecahkan persoalan-persoalan yang lebih kompleks, lebih lebih rumit, ya, yang membutuhkan ketajaman dalam berpikir dan kelurusan dalam bernalar sehingga memunculkan kesimpulan atau keputusan yang tepat, ya. Nah, di dalam logika alamiah ini sangat menghindari penggunaan-penggunaan konsep yang tidak relevan dengan persoalan. Sangat menghindari teori-teori yang tidak relevan dengan persoalan. Agar tidak terjadi kondisi yang disebut sebagai falasi, kesesatan berpikir. Nah, ini mulai rumit, ya, mulai rumit untuk dijelaskan, mulai rumit untuk dilaksanakan, ya, mulai rumit untuk disimpulkan karena berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sudah tidak lagi common sense, ya. Common sense jangan diartikan sudah tidak masuk akal gitu ya. Jadi common sense itu diartikan sudah sebagai suatu hal yang umum diketahui oleh masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan tersebut membutuhkan treatment khusus, ya. Membutuhkan ilmu-ilmu khusus, membutuhkan ketepatan berpikir berbasis kepada asas-asas yang diakui atau teori-teori yang diakui oleh suatu komunitas keilmuan yang ingin membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas keilmuan tersebut. Ya. Saya misalnya bisa memberikan contoh, bahkan sering saya memberikan contoh suatu pengetahuan, ya, itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan cenderung masuk ke dalam kelompok logika alamiah yang kita bisa dapatkan tanpa membangun suatu argumen yang bersifat khusus. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang diolah, ya, secara sistematis, runut, koheren, dan metodis. Misalnya saya memberikan contoh, ketika ada saya dan teman saya, ya, datang ke suatu rumah makan yang kemudian hidangannya itu mayoritas daging kambing, ya, mayoritas daging kambing. Nah, tentunya saya yang berbadan gemuk dengan kawan saya yang berbadan kurus itu memiliki pengetahuan yang berbeda terhadap isu dari daging kambing. Tapi jika saya berbadan gemuk tidak memiliki pengetahuan daging kambing, tentunya akan memberikan keputusan yang sama atau kesimpulan yang sama dengan kawan saya, yaitu memesan hidangan daging kambing. Namun,
karena saya memiliki pengetahuan tentang akibat dari daging kambing terhadap kesehatan saya, ya. Misalnya saya harus memperhitungkan darah tinggi, kolesterol, gitu ya. Harus memperhitungkan asam urat, misalnya, ya. Nah, itu tentunya berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh kawan saya sehingga memunculkan kesimpulan yang berbeda untuk memesan. Akhirnya saya memilih hidangan-hidangan yang tidak ada kandungan daging kambingnya. Nah, di sini tentunya akan bertanya, loh bukannya pilihannya Pak Rocky karena memperhitungkan risiko atau dampak dari daging kambing tersebut merupakan suatu ilmu pengetahuan, ya? Karena sudah menggunakan logika yang sudah mulai rumit. Yang saya jadikan acuan, ya, yang saya jadikan acuan tentunya karena saya memperoleh informasi. Ya. Karena di sini harus dipahami bahwa saya bukanlah ahli kesehatan. Ya. Saya bukanlah seorang dokter, tapi saya adalah sarjana hukum. Data yang saya miliki tentang dampak dari suatu daging kambing itu diperoleh dari sumber pengetahuan yang tidak bersifat ilmiah. Misalnya, ya, saya mengetahui dari pengalaman orang lain yang mengalami stroke ketika makan daging kambing dengan postur tubuh yang sama. Ya, itu sumber pengetahuan yang tidak ilmiah. Tapi pengetahuan tersebut saya rekam, ya, dalam diri saya. Kemudian saya melihat misalnya penyuluhan dokter, ya, di media-media, misalnya di YouTube atau kan ada YouTube channel yang khusus untuk media kesehatan atau acara kebugaran misalnya, ya. Atau bisa jadi juga pengetahuan itu muncul karena pengalaman pribadi, ya. Pernah suatu saat makan daging kambing kemudian kok sakit pala belakang, akhirnya periksa ke dokter. Nah, dokter bilang, oh ini darah tingginya naik, ya, jangan lagi makan daging kambing. Nah, dokter yang mengatakan itu merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dia. Yang ilmu pengetahuan dia itu yang kemudian saya serap bukan sebagai ilmu pengetahuan, tapi sebagai pengetahuan. Karena saya tidak melakukan penelitian, yang melakukan penelitian dokternya. Nah, itu pengetahuan yang saya gunakan sebagai logika alamiah, tapi sudah agak sedikit lebih kompleks karena adanya pengalaman-pengalaman, baik pengalaman pribadi orang lain yang saya serap maupun pengalaman saya sendiri. Dan itu tidak memerlukan metode. Ya. Karena ketika kita melihat orang naik motor, kemudian dia jatuh, gitu ya, kepalanya luka karena nggak pakai helm, tentunya akan memunculkan pengetahuan dalam diri kita, oh kalau gitu saya naik motor harus pakai helm, supaya nanti kalau jatuh kepala saya nggak luka. Jadi pengalaman empirik orang lain kita ambil alih. Nah, itu masih bersifat pengetahuan, ya. Karena sumbernya dari pengalaman empirik. Nah, sifatnya masih alamiah, belum masuk kepada yang bersifat logika ilmiah. Kalau logika ilmiah itu artinya ada pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri, ya, yang ingin kita pecahkan secara metodis. Kita cari referensi, ya, kita cari metode yang tepat, kemudian hasil dari pengolahan logika tersebut ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang berlaku secara umum nantinya. Nah, itu masuk pada logika kelompok logika ilmiah. Nah, ini dua jenis atau dua macam logika. Ya, nanti di buku-buku sebenarnya banyak. Ada logika naturalis, itu logika ilmiah. Ada logika artifisial, itu termasuk logika alam logika naturalis adalah logika alamiah.
Nanti ada logika artifisial, itu termasuk logika ilmiah karena dia dibuat ya, dengan sengaja dibuat, dirancang. Banyak macam-macam logika. Jadi nanti di logika ilmiah itu akan terbagi menjadi 3 atau 4 model logika lagi. Tapi kita tidak masuk secara detail karena memang ini hanya sebagai pengantar untuk masuk ke logika hukum. Oke, kemudian kita mulai masuk ke persoalan prinsip. Ya, ada prinsip-prinsip yang harus ditaati ketika hendak melakukan kegiatan akal budi. Yang pertama adalah prinsip yang disebut sebagai prinsip identitas. Ini adalah prinsip yang paling muncul pertama kali oleh Aristoteles, yang kita tahu beliau adalah bapak retorika gitu ya. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika kita mengakui bahwa sesuatu itu adalah Z, maka sesuatu itu adalah Z dan bukan A atau B atau C. Dengan kata lain, jika proposisinya itu benar atau premisnya itu benar, unsurnya itu benar, maka benarlah ia. Ya. Jadi identitas ini dipergunakan untuk mengenali suatu persoalan atau unsur dari persoalan atau konsep yang digunakan, ya, bahwa sesuatu itu tidak mungkin bermakna lain kalau identitasnya adalah itu. Sehingga dalam memahami konsep atau kata atau kalimat bahkan, gitu ya, prinsip identitas ini digunakan untuk memunculkan makna asli dari hal yang kita teliti. Sehingga makna asli itu tidak mungkin tertukar dengan makna yang lain. Jika itu adalah kursi, maka itu adalah kursi. Sehingga tidak bisa kita memberikan makna bahwa kursi itu adalah bantal. Kursi itu adalah kasur, tempat tidur. Ya, walaupun hari ini kita mengenal adanya kursi dengan jenis sofa, gitu ya, yang bisa digunakan untuk tidur. Tapi makna aslinya adalah kursi itu untuk duduk. Kursi itu adalah kursi yang makna aslinya untuk duduk. Sehingga kursi tidak mungkin bermakna yang lain. Bahwa nanti orang bisa duduk di meja, itu lain persoalan. Karena meja tidak akan merubah dirinya menjadi kursi. Itu sebabnya ketika kita duduk di meja, orang tua kita zaman dulu marah. Jangan duduk di meja, duduk tuh di kursi. Karena identitasnya jelas. Untuk duduk itu di kursi. Walaupun kita bisa duduk di meja, tapi identitas dari meja tidak untuk duduk. Mungkin untuk naruh makanan, naruh buku, naruh ini bisa. Tapi bukan untuk duduk. Kejelasan identitas inilah yang kemudian nanti akan menuntun seseorang dalam membangun satu argumen. Sehingga sangat ketat nih prinsip identitas ini. Jangan menggunakan konsep untuk suatu persoalan yang berbeda. Kalau konsepnya adalah kursi, tadi saya katakan contohnya kursi, maka gunakan kursi untuk persoalan yang sesuai dengan fungsinya, yaitu persoalan duduk. Jangan kemudian diganti karena kursinya nggak enak, akhirnya duduknya di meja. Kemudian beralasan, emang duduk hanya harus di kursi. Ya, itu kemudian semacam kayak apa ya, menghindari perdebatan bahwa kursi bukan satu-satunya fungsi untuk duduk. Di meja pun bisa untuk duduk. Ya. Tentunya saya bisa balas juga kalau yang begitu. Oh iya, di lantai pun bisa duduk. Tapi lantai tidak punya identitas duduk. Meja tidak punya identitas untuk duduk. Identitas untuk duduk ada di kursi, maka kursi adalah kursi. Ya. Jangan jadikan kursi seperti meja. Nah, prinsip kedua, ya, prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip yang pertama, sehingga prinsip ini menjadikan
berpikir secara berpikir atau berlogika itu harus benar-benar ketat, nggak bisa sembarangan. Apa prinsip identitas? Jika ia bukan J, maka tidak mungkin ia adalah J. Ahli logika ingin mengatakan prinsip ini dengan suatu statement. Tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Jadi tadi misalnya meja. Meja itu hanya memiliki satu proposisi, yaitu misalnya kalau dia meja makan, ya, tempat untuk menaruh hidangan. Tidak mungkin meja makan sekaligus berfungsi sebagai tempat duduk. Meja ya meja. Tidak mungkin dia berubah jadi kursi. Nah, prinsip ini menghindari celah kosong yang ada di dalam prinsip identitas. Tadi kan di prinsip identitas itu emang kursi aja buat duduk, meja kan bisa. Nah, itu celah kosongnya dalam berdebat misalnya, dalam berdialog. Nah, ditutup celah kosong itu oleh prinsip kontradiksi. Kalau duduk tidak hanya di kursi dan bisa di meja, maka itu salah. Karena tidak mungkin meja memiliki fungsi dua. Fungsi harus satu. Dia sebagai tempat hidangan atau sebagai tempat duduk. Nah, kamannya tentu akan mengatakan sebagai tempat untuk hidangan kalau dia meja makan. Nah, dalam bahasa yang lebih ilmiah, ya, para ahli logika mengatakan suatu pernyataan, suatu unsur itu hanya punya dua sudut pandang, benar atau salah. Tidak boleh ada kontradiksi internal dalam dirinya. Ya, bisa benar, bisa salah, nggak boleh. Orang logika tuh, saya perlu ingatkan kembali ke pertemuan pertama ya, bahwa ilmu logika itu memang dikonstruksikan oleh para ahli matematika, filosof yang merupakan ahli matematika. Jadi zaman dulu, dari zaman klasik sampai abad pertengahan, bahkan sampai modern, filsafat modern, eh, logika itu dikonstruksikan oleh para filosof-filosof yang memiliki background ilmu-ilmu alam, matematika, geografi, ya, sehingga pola pikirnya seperti ini. Kalau mau bilang A ya A, nggak ada A adalah B, nggak ada. Tidak boleh ada satu objek yang memiliki dua makna yang saling bertentangan. Tidak boleh ada kontradiksi internal. Itu sebenarnya ada istilah asingnya ya. Internemis contradiction apa gitu. Ya, ada istilah ininya, nanti bisa dicari ya. Itu yang jago menghafal-hafal istilah itu ya, buat gaya-gayaan boleh juga itu dicari istilahnya kemudian dihafal. Tapi artinya adalah tidak boleh ada kontradiksi internal dalam satu objek yang dikaji. Benar atau salah. Tidak ada objek itu ya bisa benar bisa salah. Itu kontradiksi. Nah, ini untuk menutupi prinsip identitas tadi. Nah, yang ketiga adalah prinsip penolakan kemungkinan ketiga. Ya, ini yang sebelah kanannya bahasa asingnya ya, bahasa Latinnya sama bahasa Inggrisnya. Nah, prinsip ini ingin menjelaskan bahwa suatu proposisi, suatu statement itu selalu dalam keadaan benar atau salah. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi kan prinsip kontradiksi, tidak ada proposisi yang benar dan salah. Jadi tidak ada satu proposisi mengandung dua fungsi, benar dan salah. Harus dipilih. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh prinsip ketiga ini, suatu proposisi atau satu statement itu keadaannya milih, benar atau salah. Ya. Jadi 1, 2, 3 ini saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan agar terjaga kelurusan dalam berlogika. Nah, tambahan yang terakhir, ya, ini muncul di abad modern, prinsip ini, prinsip kecukupan alasan, yang ingin menjelaskan bahwa ketika proposisi itu berubah, ya, dari benar misalnya, ya, kalau yang kedua kan, kalau yang pertama, kalau dia benar ya benar, benar nggak mungkin salah. Ya. Kalau yang kedua,
dia tidak boleh ada dua posisi, benar dan salah, nggak boleh. Itu kontradiktif. Kalau yang ketiga, keadaannya pilih, mau benar atau salah. Nah, kalau yang keempat, kalau benar ini berubah menjadi salah, maka harus ada alasan yang cukup untuk bisa menjustifikasi bahwa yang benar itu bisa berubah menjadi salah. Harus ada sebab yang memunculkan akibat dari perubahan tersebut. Nah, dalam ini yang kemudian yang keempat ini ya, sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini dipakai dalam ilmu hukum. Tapi yang keempat ini contohnya kalau ilmu hukum paling gampang itu ya asas pertimbangan hukum yang cukup oleh hakim. Karena ketika dia hendak memutus, maka harus diuraikan sebab-sebabnya, dalil-dalilnya, dan alasan-alasan. Dan juga menjadi penyebab munculnya ajaran kausalitas. Ada akibat pasti karena suatu sebab. Nah, sebabnya itu harus rasional. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada asap karena banjir. Tidak bisa. Ya. Walaupun banjir itu nanti menyebabkan robohnya rumah, hancurnya rumah, dan rumah itu meledak dan menjadi kebakaran gitu ya. Meledak misalnya rumahnya gitu ya, karena dihajar banjir bah gitu ya. Maka tetap asap yang muncul itu tidak disebutkan ada asap karena banjir, tapi karena meledaknya tadi itu, ya. Karena apinya tadi itu. Nah, itu yang kecukupan alasannya. Sebab akibat dikarenakan sebab yang relevan. Makanya selalu disebut ada asap karena ada api. Nah, ini prinsip kecukupan alasan. Nah, prinsip-prinsip ini ya, banyak sekali ahli hukum yang mengatakan bahwa prinsip logika dalam ilmu hukum jangan dibawa atau ditarik ke prinsip logika di filsafat karena bertentangan. Ya. Tapi justru kalau Anda perhatikan dari prinsip nomor 1, 2, 3, 4 itu semua justru digunakan di dalam ilmu hukum, khususnya pidana. Ya, karena saya orang pidana, spesialisasi saya pidana, maka 1 sampai 3 prinsip ini sangat digunakan dalam hukum pidana. Misalnya dalam memutus itu kan prinsipnya cuma ada dua, ya, benar atau salah. Tapi kemudian Anda bisa bantah, Pak, kan ada putusan lepas. Kan jenis putusan itu ada 3 ya, pemidanaan, benar atau salah, bebas, kemudian ada lepas. Loh, katanya tidak boleh ada jalan ketiga, kemungkinan ketiga. Tapi coba perhatikan putusan lepas dari segala tuntutan. Itu pada dasarnya adalah bebas. Ya. Pada dasarnya adalah bebas. Dia tidak mengandung kontradiksi internal di dalam putusan tersebut. Ya. Putusan lepas itu kan mengandung makna bahwa perbuatannya secara identitas merupakan perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana. Secara prinsip kontradiksi, suatu perbuatan tidak mungkin muncul dua bidang di situ. Ini perbuatan pidana dan perbuatan perdata, nggak mungkin. Harus dipilih. Nah, pemilihan itulah kemudian masuk pada prinsip ketiga. Dia bukan sebagai penegasan, bukan perbuatan pidana, tapi perbuatan perdata. Tidak ada kemungkinan ketiga di situ. Cuma kemudian kalau mau digabungkan ke bebas, konstruksi logikanya berbeda. Kalau konstruksi logika bebas itu adalah tidak terbukti perbuatannya. Kalau konstruksi putusan bersalah itu terbukti perbuatannya. Kalau konstruksi putusan lepas dari segala tuntutan itu terbukti perbuatannya, tapi karena menghindari prinsip identitas dan kontradiksi ya, tapi bukan perbuatan pidana. Dia menjadi perbuatan dalam ranah bidang hukum lain. Nah, itu jadi dipakai sebenarnya. Dalam ilmu hukum dipakai prinsip-prinsip ini. Hanya kemudian tidak pernah ada yang menggali, ya, tidak pernah ada yang menggali sampai kepada akarnya.
yaitu ilmu logika. Kita terbiasa belajar untuk memahami atau menghafal ya, bahkan saking parahnya itu cukup cukup sampai ke taraf menghafal menghafal jenis-jenis putusan. Padahal di balik putusan itu ada logikanya, ada prinsip logika yang digunakan. Oke, jadi untuk logika secara sederhana sebagai pijakan awal cukup ya. Sekarang kita masuk pada tema kedua, yaitu kita bicara tentang kebenaran ya. Dalam memahami kebenaran kita harus mengetahui tingkatan ya, level-level dari kebenaran itu ya. Dan dalam filsafat ilmu, khususnya dalam ilmu logika, ini dipelajari. Yang pertama adalah kebenaran empirik. Kebenaran empirik ini kalau kita tarik ke logika, jenis-jenis logika, dia masuk ke logika alamiah. Karena sama ya, sama ininya. Maknanya menjadi sama. Kalau kita baca ya penjelasannya, kebenaran pada level ini fokus pada pembuktian panca indera. Ya. Lapar itu kan panca indera. Badan kita yang merasakan. Berbasis fakta empiris dan mudah dicerna. Ya. Sehingga tidak membutuhkan penelitian lebih. Tidak membutuhkan metode di situ. Serta diperoleh melalui pengalaman nyata. Ya kan? Sama kan tadi dengan logika alamiah, sehingga bersifat konsisten. Jadi kalau orang merasa kriuk-kriuk di pagi hari, itu jawabannya selalu sama, yaitu lapar. Jadi nggak mungkin secara identitas misalnya, prinsip identitas, kriuk-kriuk rasa di perut di pagi hari, kemudian kita menjawab, saya haus. Gitu. Itu nggak mungkin. Gitu. Karena dia sifatnya selalu konsisten, berdasarkan pengalaman nyata tadi. Misalnya pembunuhan, kalau kita bawa ke hukum. Secara empirik, ya, ketika seseorang membunuh, terindrawi oleh panca indera, maka jawabannya pasti sama. Si A bunuh si B, si A menganiaya si B, maka dia adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan. Ya. Itu kebenaran empirik. Masalah nanti membunuh dengan alasan ini, dengan karena dia membela diri, itu persoalan yang berbeda. Tapi secara ontologisnya, hakikatnya, ya, yang terindrawi menjadi suatu kebenaran empirik adalah peristiwa tindak pidana pembunuhan. Kecuali kalau kita jalan terus ketemu mayat gitu. Nah, kita belum bisa simpulkan ini karena pembunuhan, karena penganiayaan yang menyebabkan meninggal, atau karena dia punya penyakit. Kalau dia punya penyakit misalnya hipotermia, kayak tingkat apa merasa dingin yang terlalu akut gitu ya. Itu kita belum bisa simpulkan tuh. Kebenaran empiriknya bukan ini pembunuhan. Ada mayat kebenaran empiriknya, ada orang meninggal. Itu kebenaran empiriknya. Jadi kebenaran empiriknya jangan disimpulkan terjadi pembunuhan, belum tentu. Karena pembunuhan itu pola kerja fisik. Pembunuhan itu antara A dan B. Terlihat oleh panca indera. Terjadi pembunuhan. Kalau ini kan kita nggak melihat terjadinya. Sehingga untuk mengatakan bahwa terjadi pembunuhan ketika kita melihat mayat ya di jalan misalnya, maka itu melanggar prinsip logika yang keempat, ketidakcukupan alasan. Prinsip kecukupan alasan. Kita tidak bisa mengatakan ada pembunuhan karena kita nggak tahu apa penyebabnya. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kebenaran, ke dalam logika ilmiah karena belum terjadi penelitian terhadap mayat tersebut. Yang ada masih logika alamiah. Ada orang meninggal, ada orang mati nih. Ya. Kalau kalau penggunaan kata pun berpengaruh ya. Meninggal, mati, itu penggunaannya kapan? Meninggal itu biasanya dalam kondisi normal. Ya. Tapi kalau mati itu dalam kondisi nggak normal biasanya. Nah, ada orang mati nih. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan ya,
dalam suatu kajian ontologis mencari hakikat apa yang terjadi. Belum ada kejadian, belum ada peristiwa. Karena peristiwanya tidak terindrawi. Yang ada adalah akibat. Baru akibat yang ada, yaitu ada orang mati. Sebabnya kita belum tahu. Nah, ini yang harus di apa, kalau di masyarakat umum kan ada pembunuhan, ada mayat gitu kan. Seolah-olah kalau ada mayat berarti ada pembunuhan. Belum tentu, gitu ya. Harus diteliti dulu. Sehingga kebenaran empiriknya adalah baru bisa mengatakan ada mayat, ya. Nah, kemudian ada kebenaran logik. Saya kalau nulis pakai J jadi jelek gitu ya, tapi bacanya logik gitu ya. Harusnya pakai C ya, tapi karena lebih enak mengatakannya kebenaran logik. Kebenaran yang disandarkan kepada proses berpikir rasional menggunakan akal sehat, namun tidak termasuk objektifikasi. Objektifikasi itu suatu pemilihan dalil-dalil yang hanya digunakan untuk mendukung pendapatnya. Ya. Karena kalau akal sehat, ya, itu instrumennya ada pertama akal, ya, kedua panca indera, ketiga nurani, keempat naluri, kelima intuisi, keenam imajinasi. Nah, enam itu adalah akal sehat. Ya. Jadi kalau sering dengar ada filosof bilang akal sehat, akal sehat. Nah, instrumen dari akal sehat itu enam. Ya. Karena kalau objektifikasi itu berarti minus naluri, ya, minus nurani. Dia mungkin berlebih di imajinasi, ya, berlebih di intuisi mungkin, ya, tapi naluri dan nuraninya minus. Nah, objektifikasi itu minus dua hal tersebut. Karena dia membenarkan pendapat, mencoba untuk membenarkan pendapat dengan melakukan pemilihan-pemilihan dalil. Nah, contoh misalnya, contoh. Rokok itu baik atau buruk? Ya, itu ditanya pada mahasiswa. Kemudian mahasiswa menjawab, saya itu tidak bisa kalau belajar harus sambil merokok. Kalau mengerjakan soal harus sambil merokok. Kalau saya nggak ngerokok, mentok pikiran saya, pusing. Saya nggak ketemu jawabannya. Karena nggak ketemu jawabannya, soal-soal atau tugas-tugas kuliah saya nanti menjadi jelek nilainya. Kalau jelek nilainya, saya bisa nggak lulus semester ini. Kalau saya nggak lulus semester ini, kasihan orang tua saya yang biayai. Jadi saya harus merokok untuk berbakti kepada orang tua sebagai mahasiswa. Nah, itu objektifikasi itu. Salah satu contoh objektifikasi. Mencari dalil-dalil untuk membenarkan bahwa dia boleh merokok. Ya. Itu salah satu jenis contoh ya, contoh objektifikasi. Oke, kemudian ketiga, kebenaran etik. Kebenaran etik ini adalah kebenaran yang berbasis kepada etika atau moral. Ya, ada memang ada filosof yang membedakan mana etika mana moral, tapi ada juga filosof yang menyamakan etika dan moral itu sama. Gitu. Nah, standar moral dari suatu komunitas, ya, standar perilaku. Misalnya minggu lalu saya kasih contoh, mahasiswa ke kampus pakai sepatu. Itu kalau diuji dengan kebenaran logik nggak ketemu. Kenapa? Kalau saya katakan ke kampus dalam konteks kuliah itu yang bekerja adalah akal untuk memahami ilmu, memperoleh pengetahuan di kampus, menyerap pengajaran dosen, itu akal. Nah, apa hubungannya antara akal dengan sendal? Saya mau ke kampus pakai sepatu, pakai sendal, nggak ada hubungannya. Saya mau ke kampus pakai
pakai singlet ya, pakai yang perempuan mau ke kampus pakai bikini atau mungkin mau pakai tank top gitu kan, kampus nggak ada hubungannya dengan akal. Di luar negeri di Amerika tuh misalnya kalau musim panas itu ke kampusnya pakai tank top semua itu, karena kalau dia pakai baju lengkap bisa basah kuyup, keringetan. Kalau musim dingin mereka semua pakai mereka semua libur justru. Ya. Kalau musim dingin tuh libur semua di sana. Kalau musim panas ya tadi itu ya, ada yang pakai celana pendek, pakai tank top segala macam. Karena mereka belajar menggunakan eh, otaknya, bukan menggunakan pakaiannya. Nah, tapi di Indonesia, ya di Indonesia lebih kepada penggunaan budi, ya. Jadi bukan cuma akal, bukan cuma akal, tapi akal budi. Ya. Sehingga etika dikedepankan, kepantasan dikedepankan. Orang kalau ke kampus pantasnya pakai baju ini, pakai celana ini, pantasnya ditetapkan oleh institusi dan menjadi aturan. Ya. Tapi kalau diuji, jangan coba-coba kepada dekan kita ngomong, ayo Pak Dekan, kita uji kebenaran logik dari penggunaan sendal dan sepatu di kampus. Nggak akan ketemu jawabannya. Ya. Nah, ini kebenaran etik. Maka nanti standarnya adalah bagaimana nilai-nilai yang hidup di dalam komunitas dia. Kemudian ada kebenaran metafisik. Ya, ini diajarkan oleh filosof-filosof Islam terutama ya, dari filsafat Islam. Kebenaran yang tidak dapat dilacak secara ilmiah, tidak bisa dilacak secara akal, secara logik nggak bisa, tidak bisa menjadi kebenaran empirik, tapi memiliki kebenaran sepanjang dipercaya dan dapat dipahami. Nah, di Indonesia sering terjadi. Jangan ke gunung, jangan misalnya, jangan ke pantai selatan pakai baju hijau, nanti tenggelam. Kalau disebut kebenaran empirik, mesti disurvei itu, didata. Ya. Berapa orang yang pakai baju hijau di pantai selatan, berapa orang yang tidak pakai baju hijau, ya. Berapa orang yang tidak pakai baju hijau mati di pantai selatan karena ditarik oleh Nyi Roro Kidul, berapa orang yang pakai baju hijau yang mati di pantai selatan ditarik oleh itu harus ada kebenaran itunya dulu. Tapi kan belum pernah disurvei sampai hari ini. Hanya kebetulan saja kemudian yang pakai baju hijau meninggal di situ, yang pakai baju hijau keseret, anyut lah ini segala macem gitu ya. Akhirnya diiyakan oleh komunitas menjadi satu kebenaran ya, yang secara empirik nggak bisa disurvei, secara logik karena nggak kelihatan, secara etik bukan karena keinginan bersama dia meninggal di situ, tapi dipercaya sebagai satu kebenaran dan dipahami oleh orang-orang situ. Bahkan juga dipahami dan dipercaya oleh orang-orang luar. Ya. Jadi bukan cuma orang situ aja, orang-orang luar juga mempercayainya. Jangan ke gunung X dengan ngomong-ngomong kotor, ya. Nanti hilang, nggak ketemu-ketemu. Metafisik, ya, sifatnya tidak bisa dilacak secara ilmiah. Kalau secara ilmiah artinya kalau diulang akan terjadi hal yang sama. Tidak bisa diukur secara logika, tidak bisa diindrawi. Itu kebenaran metafisik. Kalau secara agama mungkin gampang jawabnya. Kita berpikir secara estakologis saja gitu kan. Keimanan kepada Tuhan, keimanan kepada Allah gitu kan. Orang yang bersedekah pasti rezekinya ditambah. Orang yang bersyukur pasti rezekinya ditambah. Kan juga belum pernah ada yang survei kan. Siapa yang sudah pernah melakukan survei terhadap orang yang bersedekah kemudian rezekinya ditambah? Nggak ada. Secara logik juga nggak bisa diukur secara akal sehat. Secara etik juga nggak ada. Tapi itu dipercaya oleh kita, umat Islam misalnya, saya gitu ya, itu mempercaya itu secara keimanan. Bahwa kalau kita bersedekah, rezeki ditambah. Kita saling bersilaturahmi, umur ditambah.
memperpanjang umur. Ya, itu kebenaran-kebenaran metafisik. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga nanti ketika kita terjun dalam praktek, mulai kita teliti nih, orang ini ngomong dalam dalam mengandung kebenaran empirik apa kebenaran logik apa kebenaran etik atau kebenaran metafisik. Ya, walaupun pasal santet sampai hari ini belum bisa diberlakukan, walaupun kita tahu itu ada kebenaran metafisik di situ, ya. Tapi karena hukum itu lebih kepada logika ilmiah, maka kebenaran metafisik menjadi tidak bisa diukur dalam konteks pembuktian. Oke, nah kemudian jenis-jenis kebenaran. Yang pertama, necessary truth. Ya, ini diambil dari filsafat Islam, khususnya Al-Ghazali. Ya. Jenis kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya, eh, apa ya? Ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak disuap dengan uang, tapi dikasih cewek. Misalnya, ya. Misalnya Pak Rocky, seorang pejabat negara, menyalahgunakan kekuasaannya atas permintaan seseorang, tapi tidak dikasih uang. Nah, seseorang tersebut ngasih cewek. Kemudian kita membangun satu statement. Ternyata Pak Rocky itu doyan cewek. Gitu ya. Nah, itu kebenaran yang nggak usah diperdebatkan. Karena kalau laki-laki pasti demen perempuan. Common sense-nya begitu. Ya ada laki-laki demen laki-laki, tapi kan dia nggak masuk common sense. Ya. Di luar dari logika umum, tapi ada gitu ya. Misalnya lagi misalnya ada film atau statement indahnya pernikahan dini. Nah, itu nggak usah diperdebatkan pernikahan dini itu indah atau enggak, karena fokusnya bukan di dininya, fokusnya di nikahnya gitu. Enaknya malam pertama gitu kan, atau nikmatnya malam pertama. Ya sudah pasti, nggak usah diperdebatkan lagi, nggak usah dibikin kajian ilmiahnya itu. Sudah pasti hal-hal seperti itu yang menjadi pengetahuan umum, gitu ya. Logika alamiahnya. Hal-hal yang sudah pasti itu nggak usah diperdebatkan. Merah putih bendera Indonesia, ya kan? Kemudian berdebat kita. Merah itu eh, artinya misalnya berhenti, ya. Putih itu artinya menyerah. Jadi merah putih itu berhenti dan menyerah. Itu sudah logika yang eh, tidak lurus, ya, karena makna dari merah putih sudah ditetapkan konsepnya, bahwa merah itu artinya berani, putih itu artinya suci. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan kebenaran kontekstual, ya, ada hubungannya nanti. Itu merah putih nggak perlu diperdebatkan lagi, artinya apa gitu, karena seluruh Indonesia itu tahu artinya itu. Nah, ini dalam dalam hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, itu diakomodir di pasal 184 ayat 2, notier vitem. Ya. Hal-hal yang umum diketahui tidak perlu dibuktikan. Masa sih Indonesia merdeka 17 Agustus? Gitu ya. Nggak usah dibuktikan, nggak usah ada penelitian ilmiah di situ. Ya. Seluruh Indonesia tahu. Gitu. Nah, itu necessary itu. Kemudian korespondensi. Nah, ini mulai masuk jenis kebenaran yang diakomodir di mulai dari filsafat klasik sampai filsafat modern. Ya. Korespondensi, pembuktian kebenaran empiris, ya. Tadi kan ada kebenaran empiris ya. Pembuktian terhadap kebenaran empiris terdiri dari dua, yaitu verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi itu mencari kebenaran terhadap fakta, falsifikasi itu mencari kekeliruan fakta. Nah, apa statementnya korespondensi ini? Kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya. Contohnya misalnya, aku cinta padamu. Kalau saya lagi ngomong sama cewek gitu ya. Itu pernyataannya. Dia memunculkan kebenaran korespondensi nggak? Apa kebenaran empiriknya?
Oh, tiap malam minggu dia ngapel, ngajak jalan, nonton bioskop, eh, suka beliin hadiah-hadiah, baju misalnya. Pulang sekolah atau pulang kuliah dijemput, pulang kerja dijemput, diantar pulang. Nah, itu faktanya. Ya, fakta itu kemudian ditafsirkan menjadi, oh iya, ternyata pernyataannya sesuai. Bahwa memang benar ia si bapak itu mencintai perempuan itu. Tapi pembuktian terbesarnya, nah itu juga kemudian menjadi satu falsifikasi, kekeliruan terhadap fakta. Kalau kemudian ternyata cuma apa datang jemput ini segala macam, tapi nggak pernah ditembak misalnya. Oh, dia nggak pernah ngomong cinta kok. Cuma kalau minggu malam minggu datang aja terus. Berarti dia cinta nggak gitu kan? Nah ini faktanya keliru ternyata. Ternyata dia cuma mengisi kekosongan daripada disebut jomblo. Dia nggak ngomong cinta nih. Gitu. Atau bahkan mungkin, oh ternyata gue nggak dikawin-kawin gitu ya. Dia cuma datang doang, ngasih baju ya PHP lah, kira-kira begitu ya. Falsifikasi ini kalau bahasa sederhananya PHP. Nah, saya cuma berusaha agar menyampaikan mata kuliah logika ini dengan sangat sederhana supaya mudah dipahami. Kalau Anda menghafal falsifikasi adalah suatu pengujian terhadap kekeliruan fakta, nanti kalau ujian yang dihafal itu gitu, tapi nggak ngerti fungsinya apa. Nah, jadi saya coba masuk kepada contoh-contoh yang konkret. Misalnya falsifikasi ini ternyata PHP. Kalau itu contohnya, ngapel terus, ngajakin nonton terus, ngasih hadiah baju, jemput kuliah, jemput kerja, nganterin segala macam. Tapi nggak pernah ngomong aku cinta padamu, nggak pernah. Padahal common sense-nya perempuan nungguin itu, nungguin kalimat itu, tapi nggak pernah terjadi. Nah berarti terjadi falsifikasi, kekeliruan terhadap fakta, sehingga korespondensinya ya tidak memunculkan kebenaran empirik. Nah, kemudian ada jenis kebenaran yang disebut kebenaran koherensi. Kebenaran berdasarkan konsistensi ya dengan logika antara premis mayor dengan premis minor. Ya. Alur logika harus konsisten dan runtut. Tidak boleh ada kontradiksi internal. Nah, ingat ya tadi level-level ini, level-level kebenaran. Ya. Sorry, level prinsip logika, ya, prinsip kontradiksi. Tidak boleh ada prinsip kontradiksi. Nah, ini jadi premis mayornya dan premis minornya harus satu arah, harus konsisten. Semua manusia mati, Rocky manusia. Nah, itu kan ada unsur dari premis minor, terdapat unsur dari premis mayor, yaitu matinya tadi. Nah, antara manusia dengan Rocky-nya, berarti Rocky itu partikularnya, manusia itu generalnya. Ya. Sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan. Misalnya, misalnya seluruh manusia mati, Rocky manusia, ya. Jadi manusianya sama, ya, unsurnya. Kemudian seluruh itu umum, Rocky itu partikular, ya, yang lebih sempit, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan menjadi Rocky bisa mati, gitu kan. Nah itu contoh, ya, kelurusan logika. Yang jenis kebenarannya disebut sebagai kebenaran koherensi. Secara logika, secara logik, dia bisa diukur, ya, rasional sifatnya. Nah, kemudian ada kebenaran pragmatis. Nah, ini biasanya mahasiswa ini. Terserahlah bagaimana caranya, pokoknya gue dapet A. Mau nyontek kek, mau apa kek gitu kan. Sampai datang bawa, misalnya bawa batik lah. Kalau dulu zaman saya kuliah ada tuh ya, ngumpulin batik. Ngumpulin batik, ngasih ke dosennya. Saya dulu waktu masih dari kampung, saya bingung gitu. Ini ngapain sumbangan-sumbangan ini? Ternyata mau beli batik. Gitu.
Jadi orang kampung nggak mengenal istilah nyuap seperti itu untuk capai nilai apa mendapatkan nilai A. Nggak tahu kalau orang kampung zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu saya nggak mengenal begitu-begitu gitu. Nah itu tidak penting bagaimana caranya. Yang penting tujuannya tercapai. Nah ketika tujuannya tercapai maka itu adalah suatu kebenaran. Nah itu sebabnya saya dalam memberikan nilai eh, kalau Anda berharap nilai A, saya kasih A. Karena Anda berharap nilai A. Tapi Anda harus menjalani proses, yaitu ujian, belajar. Dan nilai aslinya itu saya kasih lihat. Anda dapat 50, 40, 60 gitu ya. Bahkan mungkin ada yang 10. Bisa jadi saya kasih A atau mungkin B ya. Kalau 10 kebangetan, kalau A, B. Tapi saya kasih lihat nilai aslinya. Supaya Anda tahu, Anda pantas nggak dapat nilai segitu. Supaya Anda nggak sombong. Supaya Anda muncul dalam kesadaran diri Anda bahwa saya sebenarnya nggak pantas untuk lulus. Saya harusnya ngulang. Nah, saya berharap, walaupun agak aneh metode saya berharap Anda belajar, memicu Anda lebih kuat belajar lagi. Nah, pragmatis ini biasanya diakomodir oleh Amerika. Amerika itu menganut filsafat pragmatisme. Ya, yang penting tujuannya tercapai. Oke, nah kemudian ada kebenaran, jenis kebenaran yang namanya kebenaran standpoint. Ini filsafat postmodern yang disandarkan kepada sudut pandang. Ya. Jadi satu kebenaran itu bukan cuma tidak bersifat ilmu pasti. Kebenaran itu nggak absolut. Tergantung perspektifnya. Kebenaran jaksa, hakim, dan pengacara itu pasti nggak sama. Karena mengambil posisi sudut pandang yang berbeda. Ya, cuma kemudian kalau hakimnya memenangkan jaksa, pasti jaksanya akan mengatakan hakimnya sudah benar, sudah sesuai. Ya karena dia dimenangkan. Nanti kalau lawyer yang dimenangkan, lawyernya ngomong gitu juga. Hakimnya bagus. Hakimnya sudah menciptakan keadilan. Ya karena dia dimenangkan. Coba kalau dia dikalahkan. Pasti ngomongnya beda. Hakim tidak melihat penderitaan dari terdakwa. Begitu juga. Nanti jaksa juga gitu. Kalau jaksa dikalahin juga ngomong gitu. Hakim tidak melihat penderitaan dari korban. Gitu kan. Ya karena semua berbeda dari sisi sudut pandang. Jadi kebenaran itu dalam pandangannya orang-orang posmo nggak bisa disamakan dengan satu tambah satu sama dengan dua. Setiap orang itu unik. Nah, keunikan itu yang memunculkan perspektif yang berbeda-beda. Kembar aja nggak sama, ya anak kembar belum tentu sama. Ada anak kembar yang lahirnya laki perempuan, padahal kembar, lahirnya barengan. Ya. Ada yang berbeda, tetap. Walaupun dia kembar sama persis, identik, tapi tetap ada yang berbeda. Paling tidak sidik jarinya berbeda, ya kan? Kebenaran standpoint ini sebenarnya ingin mengajarkan Anda jangan jadi orang yang arogan ya, ketika menemukan suatu kebenaran. Bahwa kebenaran Anda itu bisa runtuh suatu saat dengan dalil-dalil yang lain. Anda sendiri bisa berubah keyakinan dari satu kebenaran ke kebenaran yang lainnya. Nah, itu yang ingin diajarkan. Kenapa tidak ada kebenaran absolut? Dalam hukum pun juga tidak ada kebenaran absolut. Apa buktinya? Karena ada upaya hukum. Berarti yang di PN itu nggak absolut. Masih bisa dibatalkan oleh banding. Ketika banding pun udah putus, Anda jangan bahagia itu kalau Anda menang. Karena masih ada kasasi. Bahkan walaupun Anda ingin teorinya mengatakan bahwa kasasi itu udah ingkrah, bisa eksekusi. Oh iya, tapi ada PK yang bisa menggugurkan dari kasasi tersebut.
Itu ciri-ciri bahwa kebenaran itu tidak absolut. Yang diajarkan oleh para filosof postmodern. Nah, kemudian kita perlu melihat juga sifat, ya, sifat kebenaran secara ontologis, secara hakikat. Ya. Pertemuan pertama saya mengatakan, tentunya bisa Anda lihat lagi videonya yang karena sudah saya jadiin video juga, apa yang dimaksud dengan ontologis. Nah, yang pertama adalah realitas empiris yang sifatnya objektif. Kenapa objektif? Karena bersifat faktual, empirik, panca inderanya bermain. Panca inderanya yang menentukan. Contoh misalnya, dinding yang berwarna hijau, pasti seluruh dunia akan mengatakan hijau. Nggak mungkin dinding hijau itu kemudian ada yang menyebut itu warnanya biru. Nggak mungkin. Atau mungkin merah gitu ya. Pasti hijau. Nah, itu realitas empirisnya dinding yang berwarna hijau. Warna hijau itu menjadi objektif. Karena seluruh manusia mengakui itu. Terlihat mata memang warnanya hijau. Nggak bisa diperdebatkan. Necessary truth. Jangan diperdebatkan kalau dinding itu warnanya hijau atau biru. Kalau memang hijau ya hijau. Orang hukum mungkin bisa bisa membantah ya. Oh, kebenaran dalam hukum itu tidak absolut, relatif. Satu tambah satu menurut matematika bisa bisa dua. Tapi menurut hukum satu tambah satu itu bisa dua, tiga, empat, bisa lima. Nah sekarang coba bantah. Dinding itu menurut hukum hijau warnanya, yang warnanya hijau, dinding, menurut orang hukum itu bisa jadi biru nggak? Orang hukum pun nggak akan bisa membantah itu, pasti warnanya hijau gitu. Nah itu, jadi ada kebenaran yang sifatnya absolut ada. Ya. Bukan berarti semua kebenaran itu sifatnya relatif. Ada kebenaran yang sifatnya absolut. Apa yang sifatnya absolut? Yang realitas empiris. Ketika dilihat si A nusuk si B mati, kebenarannya absolut tuh. Bahwa A bunuh si B. Nggak ada yang bisa bantah. Karena terpanca indera. A bunuh B. Masalah nanti itu A membunuh karena ini, karena ini, karena ini. Itu beda lagi. Itu penyebabnya. Tapi kebenaran objektifnya adalah A bunuh B. Karena terlihat dalam panca indera. Kan nggak mungkin kita bilang si A nusuk si B mati di tempat, kita kemudian menyebutnya sebagai, oh ini penganiayaan. Orang jelas membunuh, dibacok mati gitu kan. Nah, berbeda dengan dibacok nggak mati, tapi sambil masih lari. Kemudian kira-kira 10 meter jatuh baru mati. Nah, berarti penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Bukan pembunuhan. Konsep pembunuhan harus dipahami dulu. Tusuk mati di tempat. Itu pembunuhan. Tapi kalau udah ditusuk di ini nggak mati, sempat lari atau sempat dibawa ke rumah sakit, matinya di rumah sakit, berarti bukan pembunuhan. Berarti penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Fakta realnya seperti itu. Sehingga sifatnya objektif. Orang Indonesia aja yang suka berdebat ini pembunuhan atau bukan pembunuhan. Lihat faktanya dong. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian ada realitas hermeneutis yang sifatnya subjektif. Ini suatu realitas memang dari empiris juga, tapi dia membutuhkan penghayatan untuk mencari makna lain. Misalnya tadi, fakta empirisnya, realitas empirisnya, itu pembunuhan. Nah, pemaknaannya kemudian, dia membunuh karena, ya, mulai dicari maknanya. Dia membunuh karena dia memperkosa istrinya. Pembunuhannya tetap, ya, tapi menjadi bergeser atau misalnya dia lagi jalan, istrinya mau diperkosa, gitu kan. Dia melakukan perlawanan, malah bunuh mati, gitu kan. Oh, ini membunuh, tapi bukan murni membunuh, tapi
pembelaan diri yang berlebihan. Atau misalnya eh, pembelaan diri terpaksa. Tapi ternyata berlebihan mati. Nah, beda lagi konsepnya. Bahwa pembunuhan itu fakta empiris objektif, tapi pemaknaannya, tafsirnya yang menjadi eh, yang harus memenuhi prinsip logika kecukupan alasan itu yang bisa berbeda-beda. Kalau dalam misalnya paling gampang sih contoh. Al-Quran itu fakta empirisnya objektif. Tidak ada satupun umat Islam ya yang mengaku beriman kepada Allah berani mengatakan bahwa Quran itu salah. Tidak ada yang berani. Tidak ada satupun yang berani. Kalau dia beriman. Semua pasti akan mengatakan Quran itu benar. Tapi tafsir terhadap Al-Quran itu yang belum tentu benar. Buktinya apa? Buktinya ada mazhab Syafi'i. Itu kan tafsir terhadap Quran. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ya. Kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ini banyak. Itu tafsir terhadap Quran. Tapi semua mazhab-mazhab itu pasti akan ngomong Quran itu benar. Nah, tafsirnya terhadap Quran yang bisa pasti berbeda-beda, memaknainya berbeda. Dinding berwarna hijau, semua akan ngomong pasti berwarna hijau. Tapi kemudian makna yang muncul di kepala kita, asosiasi yang muncul di kepala kita, pasti akan mengatakan rumah kok pakai warna hijau, kayak partai Islam mana, gitu kan misalnya. Itu sudah pemaknaan sendiri, pemaknaan subjektif yang ada yang muncul hanya dalam diri kita, dan itu nggak universal karena muncul dari pemaknaan diri kita sendiri. Beli baju kok kotak-kotak kayak kelompoknya apa gitu kan. Nah, itu sudah semua pasti akan mengatakan bajunya apa kotak-kotak. Udah pasti seluruh dunia akan mengatakan hal yang sama. Tapi makna yang muncul dalam diri kita sendiri yang sifatnya subjektif, asosiasinya langsung kemana-mana. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai sifat kebenaran ontologis. Nah, yang ketiga, ada realitas sosiologis yang sifatnya intersubjektif. Kebenarannya disepakati secara bersama-sama. Ya. Yang tadinya subjektif, ya, terus ketemu teman, ketemu teman, ketemu teman, ketemu teman, akhirnya jadi kelompok fan. Fan bandnya Noah. Ya. Jadi kelompok dia. Ya. Disepakati. Atau misalnya, kalau di perdata paling gampang. Ya. Gugatan ganti kerugian, misalnya, PMH. Atau orang nuntut. Yang kemudian yang satunya menawar. Oh, jangan segitu deh bayarnya, segini aja deh. Ya nggak bisa segini. Akhirnya ketemu di tengah-tengah. Ya sudah, ganti ruginya segini. Ada kesepakatan terhadap suatu kebenaran ya, yang sifatnya akhirnya dialogis. Nah, itu contoh ketiga dari sifat suatu kebenaran. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ya dalam konteks kebenaran dalam ilmu logika, kebenaran yang disandarkan kepada sumber munculnya pengetahuan. Di kuliah pertama, ini merupakan pengertian dari epistemologis. Jadi kebenaran berdasarkan epistemologis. Apa aja misalnya? Ya, misalnya satu ilmiah karena berasal dari empiris, rasio dan metodologis. Ya, ada penelitian, ya, ada kajian segala macam. Jaksa itu waktu mau membuat dakwaan itu juga melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dari penyidik. Jaksa mau buat tuntutan itu ada penelitian dalam satu proses di pengadilan namanya proses pembuktian. Dia mengamati dengan cermat. Ya. Karena apa yang ada dalam berkas perkara belum tentu sama ya dengan
dengan yang ada dalam proses pembuktian. Ya. Kadang-kadang saksi itu kan ngomong di berkas perkara A, atau pas muncul di sidang dia ngomongnya B gitu. Makanya butuh penelitian di situ tuh. Itu penelitian. Itu sebabnya pengadilan itu sebenarnya itu sebagai forum ilmiah terbesar yang diakui secara internasional. Cuma orang-orang praktek aja yang mengatakan, nah kita kan praktisi, itu kan akademisi. Enggak, justru tempatnya teori, tempatnya konsep-konsep diperdebatkan itu ya di pengadilan. Dan itu diperdebatkan secara metodologi. Hakim punya metodenya untuk mengambil keputusan. Jaksa punya metodenya untuk bisa merumuskan dakwaan. Kan ada metodenya itu. Metode itu bahasa paling sederhananya adalah SOP. Standar Operational Procedure. Jaksa punya tuh SOP dalam membuat dakwaan. Makanya ada dakwaan alternatif, dakwaan ini kan SOP itu, metodologi itu. Pengacara juga punya metodenya. Walaupun dia nggak pernah mau, masalahnya orang-orang praktek ini nggak pernah mau menyebut itu sebagai metode. Lebih suka menyebutnya sebagai SOP. Padahal itu sebenarnya metode. Dan ada juga kebenaran yang bersumber dari pengetahuan yang non ilmiah. Ya. Misalnya apa? Satu. Bersumber dari pengetahuan yang berasal dari akal, a priori, reka-reka. Apa ya reka-reka ya? Mencoba-coba, tapi bukan trial and error ya. Mengira-ngira. Ya. Hanya berbasis kepada akalnya sendiri. Dia mempertimbangkan sesuatu dalam akalnya. Yang tidak mendasarkan kepada metode-metode. Sehingga bisa jadi kebenaran itu ya hanya untuk dirinya dan tidak bisa digunakan untuk orang lain, hanya untuk dirinya. Nah, itu sifat dari kebenaran yang bersumber dari a priori, dari akal. Kemudian kebenaran yang bersumber dari prasangka, dugaan. Dan ini bisa salah, tapi juga bisa benar. Dia menjadi bisa salah dan bisa benar setelah melakukan penelitian. Untuk sementara masih menduga-duga dulu. Makanya dalam proses di kepolisian kan, si A melakukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ini. Masih kata diduga, masih prasangka. Dan butuh pembuktian. Makanya dia mengumpulkan alat bukti dan segala macam. Nah, kata diduga itu sudah nggak muncul lagi dalam dakwaan. Kenapa nggak muncul? Karena sudah melakukan penelitian. Dakwaan itu hasil dari olah akal budi, olah logika, ilmiah, dengan menggunakan metode. Prasangka ini baru dugaan-dugaan saja. Misalnya, contoh paling gampang, itu ada cowok, cewek, masuk ke kos, berdua, malam-malam, pulangnya besok pagi. Kita bisa melakukan permainan pikiran misalnya, dugaan dengan mengatakan, coba perhatiin, kalau dia nggak pakai pengaman, hamil. Hamil apa enggak? Belum tentu, karena baru dugaan. Tapi dugaan ini meleset sedikit jadi tuduhan. Nah, dalam bentuk hukum, ya kalau dalam ilmu hukum, tuduhan sudah berdampak kepada proses hukum nantinya. Ya. Tapi kalau dugaan enggak, ya, karena dugaan itu biasanya sifatnya individual, dia hanya menerangkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan kebenaran dalam dirinya, hasil dugaan tadi untuk menyerang orang lain, enggak. Jadi kok, coba lihat nih, cowok cewek masuk kamar, berdua doang. Itu kan nggak mungkin tahajud di tengah malam. Pasti hamil tuh ntar. Nah, itu nggak akan mungkin dia nyerang, nah, lu hamil nggak? Lu hamil nggak mungkin. Karena akan disimpan untuk dirinya sendiri. Ketika sudah diomongkan ke orangnya, namanya bukan lagi dugaan, tapi tuduhan sudah. Nah, kemudian intuitif. Ya. Kebenaran yang disandarkan kepada pengetahuan di bawah sadar yang muncul. Jadi pengetahuan yang muncul
dengan cara tidak disengaja. Misalnya, saya naruh kunci, terus saya kemana gitu. Nggak mau kunci itu, nggak ketemu, dicariin, nggak ketemu. Wes tak tinggal sholat deh. Lagi sholat, inget. Oh, tadi saya dari sini. Oh, saya taruh di sini. Selesai sholat, saya ketemu, saya kembali ke tempat itu. Ah, ini kuncinya. Dia muncul itu, dia nggak kepingin itu muncul saat dia sholat. Karena dia sholat ingin menenangkan hati. Nah, begitu ternyata dia tenang, muncul pengetahuan itu. Pengetahuan yang hanya bisa muncul secara tiba-tiba. Ya, jadi banyak ahli yang mengatakan bahwa intuitif itu pengetahuan yang bersembunyi di bawah alam sadar. Pengetahuan yang sebenarnya tidak pernah dilatih. Ya. Tidak pernah dilatih, tapi kita punya, cuma nggak dilatih. Sehingga pengetahuan yang tidak dilatih itu akan menyusup, bersembunyi di bawah ke alam sadar, dia akan keluar ketika dalam keadaan, kadang-kadang gitu ya, dalam keadaan yang benar-benar dibutuhkan, dia akan muncul. Jadi kalau di komputer tuh kita suka nyari pakai Ctrl F gitu ya, buat nyari, karena kita nyari di folder nggak ketemu-ketemu, ya sudah daripada capek-capek, Ctrl F aja deh, search, apa nih nama filenya. Nah, intuitif bekerja sama seperti itu. Oke, kemudian trial and error. Ya. Mirip a priori, cuma bedanya trial and error ini lebih sistematis. Coba dulu ini, nggak bisa, salah, ganti, coba lagi ini, nggak bisa, salah, ganti, coba lagi ini. Ada ya mekanisme sistematis dalam melakukan percobaan. Kebenarannya didasarkan kepada permainan akal yang dilakukan secara sistematis, yaitu percobaan-percobaan. Nah, itu yang disebut sebagai trial and error. Cuma kalau bikin dakwaan jangan trial and error. Ya, kasihan ininya, terdakwanya, dijadikan bahan percobaan. Ya, bikin dakwaan sudah harus fix nanti itu, sudah ilmiah. Gitu ya. Kemudian otoritas, ya, kebenaran yang disandarkan pada kekuasaan. Misalnya perintah atasan. Makanya di dalam KUHP itu ada pasal 50, pasal 51. Kan? Tidak dipidana orang yang menjalankan undang-undang, tidak dipidana orang yang menjalankan perintah. Dia menjadi penghapus dan pemaaf dari pertanggungjawaban pidana. Karena apa? Dia merupakan kebenaran, tapi disandarkan kepada otoritas. Otoritas apa? Dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk jabatan, perintah atasan. Ilmiah enggak? Enggak. Tapi tetap kebenaran. Yang menjadi satu kebenaran hanya bagi yang melakukan itu. Nah, itu harus diakui sebagai kebenaran. Cuma kebenaran yang non-ilmiah. Ya. Dan diakomodir loh dalam hukum. Ya. Hukum pidana khususnya. Nah, itu kebenaran otoritas. Nah, kemudian ada kebenaran semantik. Kebenaran dalam konteks bahasa. Ya. Dalam konteks bahasa. Apa salah satunya? Tekstual gramatikal. Jadi, ketika kalimatnya bunyinya itu, ya sudah itu. Jangan ditafsirkan yang lain. Makanya kalau ini dia muncul mode penafsiran penafsiran subsumtif dan penafsiran gramatikal. Jangan menafsirkan kalimat lebih dari apa yang ditulis. Nah, hukum pidana mencoba untuk membuat itu, ya, tekstual, gramatikal, mulai melalui asas lex serta dan lex scripta. Plus ada larangan analogi. Jadi jangan menafsirkan undang-undang gerambiang kemana-mana. Gerambiang itu yang orang Jawa mungkin paham ya. Apa kemana-mana gitu ya, pikirannya kemana-mana, nggak jelas. Itu kebenaran semantik, tekstual, gramatikal. Tapi ada juga kebenaran semantik yang kontekstual simbolik. Walaupun teksnya bunyinya itu, tapi lihat konteksnya. Ini memunculkan, dalam ilmu hukum memunculkan penafsiran sejarah. Penafsiran sejarah itu misalnya baik penafsiran sejarah pembentukan undang-undangnya
maupun penafsiran sejarah peristiwa yang muncul ketika undang-undang itu dimunculkan. Misalnya, ya, dalam KUHP itu ada pasal, kalau nggak salah saya 216 ya, 216, 218. Kalimatnya saya lupa, tapi intinya itu orang yang berkerumun setelah dibubarkan oleh penguasa, kemudian dia nggak bubar, maka bisa dipidana. Dia menggunakan konsep berkerumun. Berkerumun itu kalau ditarik ke era hari ini, itu nggak pas dimaknai secara terminologis tekstual gramatikal gitu ya. Karena orang berkerumun, anggaplah misalnya demonstrasi. Apakah demonstrasi itu berkerumun atau enggak? Oh iya, memang dia berkerumun karena ngumpul gitu kan. Tapi makna berkerumun dalam demonstrasi itu suatu peristiwa yang sudah disahkan. Dia adalah suatu bentuk peristiwa yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, sehingga kita perlu memberikan makna, perlu mencari makna asli, berkerumun dalam KUHP itu apa? Kita perlu melihat doktrin-doktrin klasik terhadap kata berkerumun. Yang ternyata itu merupakan suatu kata, suatu konsep yang digunakan oleh penjajah pada era itu untuk mencurigai orang-orang yang berkerumun itu untuk memberontak. Sehingga harus diusir. Nah, itu makna aslinya. Nah, yang bahaya kalau logika berkerumun era era kolonialisme dibawa ke era hari ini yang udah modern, ya, yang dimana berkerumun dengan konsep demonstrasi itu diperbolehkan, bahkan diizinkan gitu ya. Makanya kan butuhnya itu kalau berdemonstrasi bukan izin, tapi pemberitahuan aja. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya kebenaran semantik yang sifatnya tautologis. Tautologis itu suatu kebenaran yang dijelaskan secara berputar, namun tidak memuat pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga orang yang berbicara secara tautologis itu lebih kepada membingungkan. Saya berikan contoh misalnya, eh, yang paling sering digunakan oleh para ahli filsafat dalam menjelaskan kalimat ini adalah dengan kata bohong. Ya. Eh, Satu kelas ini adalah pembohong, termasuk saya. Saya pembohong. Artinya di kelas ini mengakui bahwa kita ini semua pembohong. Nah, karena kita pembohong, artinya kita mengakui bahwa kita bohong, itu mengandung makna bahwa sebenarnya kita ini orang jujur. Karena kita mengakui bahwa kita bohong. Ya. Karena kita mengakui, maka kita orang jujur. Artinya apa? Satu kelas ini jujur semua. Ah, itu tautologis tuh. Bulat di situ nggak karu-karuan gitu ya. Sehingga memunculkan kesimpulan yang tidak benar. Tapi waktu tautologis ini kebenaran yang dikonstruksikan dengan bahasa sedemikian rupa yang memunculkan seolah-olah menjadi benar. Ya. Hampir mirip-mirip kayak contoh rokok tadi. Gitu ya. Itu mirip-mirip tautologis juga. Ya. Nah, itu sesi kebenaran di hari ini. Ya, nanti bisa dipelajari karena kalau di buku ajar itu lebih detail ya. Dan saya tidak ambil detailnya. Kenapa saya tidak ambil detailnya? Karena ini hanya pijakan dasar untuk sampai kepada logika hukum. Sehingga Anda perlu belajar lagi dalam buku-buku tentang logika dan buku-buku tentang epistemologi. Oke, cukup sampai di sini. Silakan nanti memperdalam sendiri melalui buku ya. Silakan cari sendiri, banyak kok di internet bisa di-download ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.